Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PT Amelia Putri dengan NIM 2111290069. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tema disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metateresis, difonisasi, monofotonisasi, dan anatikisis. Dosen pengampu Ibu Dinda Putri Juniastuti MPD. Baiklah, asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dan dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Yang B, disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. C. Modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena khusus ini tergolong khas maka perlu disendirikan. D. Netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini bisa dicermati ilustrasi berikut. Dengan cara pasangan minimal barang atau parang bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Kalau begitu, apakah kedua bunyi itu tidak dapat berupa alofon dan fonem yang sama? Tidak, sebab dapat pasangan minim terbukti bahwa dapat fonem B dan P prinsip sekali fonem tetap fonem perlu diberlakukan. Kalau toh ingin menyatu, beberapa ahli fonologi mengusulkan konsep akifonem yang anggotanya adalah fonem B dan fonem P. Untuk mewakili kedua fonem tersebut, nama akifonemnya adalah B. Huruf B kapital dalam bunyi B yang paling sedikit dibatasi distribusinya. Baiklah, selanjutnya zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat supaya penghambatan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi, peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. F. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini juga banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara dekronis, misalnya lemari berasal dari bahasa Portugis alamari, rabu berasal dari bahasa Arab arba, rabab berasal dari Arab arbab. Ditonisasi adalah perubahan bunyi vokal monotong menjadi dua bunyi vokal yang pokok rangkap diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke pokok rangkap masih diucapkan dalam suatu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam suatu silaba. Baiklah, selanjutnya G. Di diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal monotong menjadi dua bunyi vokal rangkap diftong yang berurutan.
yang berurutan perubahan vokal tunggal dalam rangkap dan diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. H adalah monoton, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoton. Peristiwa penggunaan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap permudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.